we're standing here only because you made us. You made a way when our backs were against the wall and it looked as if it was over. You made a way, and we're standing here only because you made a way. You move mountains, you cause the walls to fall with your power. You perform miracles. There is nothing that's impossible, and we're standing here only because you made. You move mountains, you cause walls to fall with your power. You perform miracles. There is nothing that's impossible, and we're standing here only because you made. And we're standing here only because you made a. You made a way. You made a way. You made a way. You made a way. Don't know how, but I'm grateful. 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 And we're standing here only because you made. And we're standing here only because you made. And we're standing here only because you made a way. I've seen you move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way when there was no way, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move the mountain, and I believe I'll see you do it again. You made a way when there was no way, and I believe I'll see you do it again. I'll see you do it again. Promise still stand. Great is your faithfulness, your faithfulness. Still in your hands, this is my confidence. You never fail. Promise still stand. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands.
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan baik-baik semua karena anugerah Tuhan. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal bersama. Mungkin Natal tahun ini berbeda dari Natal sebelumnya, tapi makna Natal tidak pernah berubah. Natal adalah sebuah pemberian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Barang siapa percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah memberikan sesuatu kepada dunia ini. Allah memberikan sesuatu kepada kita semua untuk satu tujuan, yaitu perubahan. Memberi adalah sebuah perubahan. Memberi mendatangkan perubahan. Di saat Allah memberikan sesuatu, ada sesuatu yang Allah kerjakan, yaitu perubahan. Hal yang kurang baik menjadi lebih baik. Hal yang tidak baik menjadi jauh lebih baik. Dan hari ini kita punya kesempatan untuk bisa melihat perubahan yang Allah mau kerjakan dengan cara memberi. Percayalah Bapak Ibu Saudara, waktu kita memberi, kita tidak pernah mengalami kerugian. Di saat Allah memberi sesuatu kepada kita, Allah tahu betul bahwa pemberiannya mendatangkan sebuah perubahan. Oleh sebab itu, hari ini kita harus belajar untuk percaya. Di saat kita memberi dalam keadaan apapun, artinya kita akan melihat perubahan yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, di saat kita siap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, saya percaya akan banyak hal yang akan Tuhan ubahkan dalam kehidupan kita semua. Di mana kita bisa bersyukur dan kita terus bisa memuliakan Tuhan dalam masa-masa ini. Mari saat ini saya ajak kita, Bapak Ibu Saudara, berdoa sama-sama sebelum kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat pemberian-Mu dalam kehidupan kami. Buat Tuhan Yesus Kristus yang sudah Engkau beri buat kami. Dan hari ini Bapa, kami percaya betul kalau kami berubah itu semua karena Engkau. Dan hari ini kami mau memberi Tuhan. Kami yakin Tuhan, pemberian kami mendatangkan sebuah perubahan. Dan saat kami memberi, kami bisa melihat perubahan yang Engkau kerjakan. Dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi dengan sukacita. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara bisa memberikan di link di bawah berikut ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Haleluya. Shalom. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah
kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Shalom, Kenisa, saudara-saudaraku, my bro and my sis, and semua anak-anakku, saudara-saudaraku, keluargaku Kenisa yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, saya mau membagikan sharing firman Tuhan. Waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya sangat dalam keadaan saya sedih. Waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya merasakan kesesakan, saya merasakan kesedihan. Terutama saya juga merasakan bahwa saya percaya bahwa semua jemaat sedang merasakan kesesakan itu. Dan tidak ada satupun sekarang orang yang tidak merasa sesak. Sekarang adalah masa yang sulit. Hari-hari terakhir ini, hari-hari yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesesakan. Banyak orang-orang yang sedang kesulitan ekonomi, banyak orang-orang yang sedang sedih karena mungkin orang tuanya kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan istri. Belum lagi menghadapi penyakit yang tak kunjung selesai ini.
saya benar-benar sangat pedih. Seperti Paulus juga sering berkata bahwa di dalam merasa sesak, merasa tertindas. Firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat 12. Depannya perikopnya adalah menderita sebagai Kristen. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Wow, sepertinya it's like, don't be surprised, nggak usah heran kalau kita harus mengalami ujian-ujian sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Firman Tuhan, ternyata saya semakin menyadari bahwa penderitaan, kesusahan adalah bagian dari kehidupan orang Kristen. Itu adalah menjadi bagian daripada kehidupan orang Kristen. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 9b bahwa maksud saya 1 Petrus 5 ayat 9b, bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita semuanya di seluruh dunia ini sedang menanggung penderitaan yang sama, yaitu pandemik ini. Mungkin sepertinya pandemik bungkusnya sama, tetapi setiap keluarga, setiap manusia mengalami hal-hal penderitaan-penderitaan yang berbeda. So, penderitaan, pergumulan adalah bagian daripada kehidupan seorang Kristiani. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, tidak ada susahnya untuk Tuhan, untuk begitu gampang Dia menyelesaikan penyakit COVID ini. Begitu gampang Dia bisa menyembuhkan setiap orang karena Dia adalah Jehovah Rapha, God the healer. Begitu gampang Dia menyelesaikan semuanya. Terlalu gampang buat Dia. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang maha besar. Seperti yang kita dengar firman Tuhan kemarin, bahwa rancangan Tuhan itu seperti rancangan langit dan bumi. Dan kalaupun sampai kita harus mengalami hal-hal kesesakan dan penderitaan itu, ada sesuatu, a bigger purpose, ada sesuatu hal yang lebih kekal, ada sesuatu hal yang lebih besar daripada yang sometimes kita tidak mengerti. Satu hal yang saya alami, saya juga mengalami hal-hal kesesakan itu. Tapi benar bahwa kesesakan itu bisa membuat kita lebih lagi bertumbuh iman kita. Kita akan lebih mengenal Tuhan kita. Kita akan semakin kokoh, semakin kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kita harus mengerti bahwa semua manusia ini banyak mengalami penderitaan. Bahkan kalau kita lihat di dalam firman Tuhan bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa pelayan Allah juga di dalam 2 Korintus 6 ayat 4. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu kami dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Pelayan Allah juga hanya bisa dilihat waktu dia bisa dengan menahan dengan penuh kesabaran semua penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Paulus sendiri sering sekali dia bilang, aku menulis kepadamu, 2 Korintus 4 ayat 4, dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan air mata. Kalau saya pikir-pikir ya, mungkin di sekarang ini satu pribadi yang air matanya paling banyak adalah Tuhan Yesus. Bagaimana Dia melihat anak-anaknya lagi masuk di dalam penderitaan. Dan bagaimana juga Yesus Allah Bapa itu sudah
Dia sudah merasakan penderitaan yang luar biasa. Bagaimana dia memberikan anaknya yang tunggal bagi kita semua. Dan semua penderitaan itu dia alami. Tetapi melalui penderitaan itu, firman Tuhan mengatakan bahwa Lukas 9 ayat 22, bahkan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Tetapi dia lalu dibunuh, tetapi dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Penderitaan Kristus itu udah yang paling nggak ada lagi lawannya, penderitaan Kristus. Sebab itu biarlah kita tuh di dalam hidup kita ini kita harus mengerti bahwa memang penderitaan itu adalah bagian daripada kehidupan kekristenan. Amin, saudara-saudara. Tetapi kita harus mengerti bahwa di dalam Roma ayat 8 ayat 18, sebab aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang kekal yang akan dinyatakan pada kita. Amin. Saya waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, ada kata yang selalu keluar di dalam hati saya, yaitu kata victory. Victory adalah kemenangan. Itu terus dalam saya juga dalam kesesakan 2 minggu ini, kata itu yang keluar. Kemenangan dan kemenangan. Firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus 15-nya ayat 54b, maut telah ditelan di dalam kemenangan. Wow. 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Wow. Kemenangan itu hanya bisa diperoleh di dalam peperangan. Peperangan Tuhan Yesus mengalahkan maut. Peperangan waktu Tuhan Yesus disalibkan. Peperangan waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Tetapi semua sudah dikalahkan. Dan ada satu was a very very powerful statement. Adalah satu, kita hidup, kita masih dalam tema pengharapan. Saya rasa statement Tuhan Yesus inilah yang membuat kita ini semuanya punya pengharapan. Kalau nggak ada statement ini, mungkin kita tidak akan merasakan apa itu pengharapan. Statement itu adalah it is finished. It is finished. Sudah selesai. Firman Tuhan di Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai is a very very powerful statement. Without that statement we have no hope. But because that statement, tetapi karena statement itu kita mempunyai pengharapan. Mari kita bahas sedikit mengenai it is finished itu. Lukas 24. Sebelumnya saya mau bilang bahwa hanya satu-satunya manusia Yesus yang menyelesaikan it is finished pekerjaannya di dunia. Kalau kita sebagai manusia, tidak ada satupun manusia bisa bilang bahwa dia pas meninggal dia bilang, saya sudah menyelesaikan semua. No, pasti ada the unfinished business. Tetapi hanya Yesus waktu dia menyerahkan nyawanya, dia bilang it is finished. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, itu semuanya adalah fulfillment atas janji-janji Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab
Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi sebenarnya saya baca-baca bahwa ada 380 nubuatan, prophecy of the fulfillment of the Messiah. Ada 380 nubuatan ribuan tahun yang lalu. Ada 380 nubuatan untuk mengatakan bahwa akan ada Mesias, akan ada juru selamat, bahwa Yesus Kristus akan datang. Sebab itu, makanya Yesus bilang, "It is finished." Karena memang janji Allah digenapi di dalam kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan menggenapi apa yang dijanjikannya about Mesias is coming. Itu satu. Nomor 2 adalah luar biasa ini. Yesus itu membayar lunas semua hutang-hutang kita kepada Allah. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. He pay all our debts. Dia membayar semua hutang-hutang kita, hutang dosa kita, semua, all out, tuntas, dia bayar semua. Dosa kita yang belum kita lakukan, dosa kita yang sudah kita lakukan, yang belum kita lakukan, udah dibayar semua di kayu salib. Saya rindu banget bahwa dalam hal-hal sekarang ini kita tuh lebih lagi kembali kepada karya salib Kristus, supaya kita tahu pengharapan itu ada di dalam Tuhan, bahwa kita tahu bahwa emang benar Tuhan sudah, kemenangan itu sudah bagian kita. Kolose 2 ayat 14. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan segala surat hutang kita yang oleh ketentuan hukum mendakwa, mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya di kayu salib. Saya akan bacakan di Easy Translation-nya. Ini saya lebih senang banget baca di Easy Bible Translation. We are guilty of many wrong things that are against God's law, but Christ died on the cross on our behalf. He paid the debt of our sin. It is like He has destroyed the list of all the debts that we should pay to God. Wow. Bayangkan ya, kalau misalnya kita lagi di rumah, tiba-tiba kita dapat telepon dari bank, dari kredit card misalnya. Habis itu dia bilang, "Ibu, semua kredit card Ibu, Visa, Master, apa semua yang Ibu punya, itu jumlahnya segini, semua saya beresin. Semua udah nggak ada lagi hutang. Ibu nggak ada hutang lagi di dalam hidup ini." Gimana kita rasanya? Kita aja kalau dibebaskan dari hutang uang, bagaimana kita senangnya minta ampun pasti. Bayangkan sekarang kita dibebaskan dari hutang dosa, kita dibebaskan daripada akibat dosa, kita dibebaskan daripada kebinasaan. It is finished. Hal yang ketiga, Dia itu sudah mengalahkan maut. Kita ini sering banget hidup ini, manusia apa sih yang ditakuti? Manusia tuh hidup takut mati. Tapi Tuhan itu sudah mengalahkan kematian itu. Dan kita itu memperoleh kehidupan yang kekal. He break all the fear of death. Semua. Hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Iblis itu sering salah sangka. Dia pikir dia udah menang. Dia pikir, wow, saya udah bunuh juru selamat nih. The Messiah, I've killed the Messiah. Wow. Salah sangka, aduh salah banget. Karena Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga.
Oleh sebab itu, marilah kita juga mengganti cara pikir kita. Mari kita mengganti cara pikir kita. Waktu kita benar-benar mengalami pergumulan, kita pikir, ya kok ini gak selesai-selesai ya Tuhan? Kok gini-gini aja ya? Kok COVID malah makin parah. Tapi percayalah, seperti Pak Nino suka bilang, bahwa ada pagi hari. Ada pagi hari. Kita sering banget salah sangka. Karena kenapa? Tahu nggak kalau pergantian hari? Pernah perhatiin nggak? Pergantian hari itu dimulai dari jam 12 malam. Jadi misalnya tanggal 20, nanti jam 12.01 menjadi tanggal 21. Berarti kan hari yang baru. Tapi hari yang baru itu masih gelap. Kita pikir kita salah sangka, kita pikir loh, kok masih gelap ya? Ternyata Tuhan itu lagi bekerja untuk menuju kepada pagi hari. Please deh, marilah kita tahu bahwa pasti ada pagi hari. Pasti ada pagi hari. There is victory, kemenangan buat kita. Kalau Tuhan udah menyerahkan anak yang tunggal, kalau dia datang ke dunia ini, kalau dia udah mengalahkan maut, sebenarnya apapun pergumulan di dunia ini ya udahlah. Kita percaya apapun pergumulan kita itu akan membawa kita kepada kemenangan. Amin, saudara-saudara. Jadi biarlah kita tuh pegang 1 Korintus 15 ayat 57 bahwa bagian kita adalah kemenangan. Kalaupun kita harus melewati kemenangan ini dengan penderitaan, karena memang kemenangan hanya bisa dapat waktu kita ada peperangan. Saya juga mengalami banyak hal dan saya tahu bahwa jadi jangan pikir saya tuh sama Om Nino, Bro Nino, Pak Nino bahwa kami itu hidup dalam steril. No. Kami juga banyak mengalami hal-hal yang kesesakan. Khususnya juga pada 2 minggu ini bagaimana semuanya sepertinya gelap. Sampai pada suatu malam saya udah gak bisa mikir lagi, karena saya paling sedih kalau mikirin tiba-tiba Opung, Mami yang harus karena ada yang positif di rumah, dan Mami juga sesak, batuk, asma. Hari pertama bilang sesak, hari kedua bilang keluar darah. Saya udah gak kuat lagi. Saya udah pikir, aduh Tuhan, saya udah sampai gak bisa baca firman. Sesak rasanya. Josa juga sakit, cucu-cucu saya sakit, adik ipar saya sakit, mama saya sakit, di depan saya semua sakit. Tapi disitulah saya, kalau sekarang saya pikir-pikir malam itu 3 hari yang lalu, waktu pas sebelum hari ulang tahun saya tuh udah give up. Saya tuh bisa sampai udah nggak tahu mau ngapain. Tapi di situ benar kalau Paulus bilang, saya tuh belum bisa sih sampai kayak gitu. Tapi kalau saya ingat si Paulus bilang, saya tuh rela, senang kok. Saya rela senang kalau harus menghadapi kesukaran dan penindasan. Karena pasti Paulus bilang gitu karena dia emang rasain. Waktu dia mengalami kesukaran itu, dia mengalami Tuhan. Begitu juga saya waktu itu. Saya tuh lagi dalam kesesakan banget, saya udah gak tahu lagi. Tapi puji Tuhan kalau emang kita tuh selalu hidup dalam firman, meskipun mata kita tuh udah gak bisa baca firman, saking kita stresnya, tapi firman itu masuk di dalam kita. Tuhanlah penjaga Israel. Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhanlah kemenangan kita. Yesuslah kemenangan kita. Dan luar biasa kalau saya ingat itu. Saya juga pengen banget kembali ke saat yang waktu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa kemenangan yang kita dapat ternyata menjadi mujizat. Opung juga semuanya negatif. Kami juga semua negatif. Dan aku bersyukur semuanya. Tapi penderitaan itu memang harus kita alami. Sehingga kita memperteguh iman kita. Menguatkan iman kita. Kita bukan anak-anak gampang. Kita tuh bukan lagi bayi-bayi rohani.
Jadi saya tuh benar-benar mau menguatkan Jemaat Kenisa. Saya tahu, saya juga sedih, saya menangis waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Saya tahu banyak my bro, my sis, semua saudara-saudaraku yang mengalami hal-hal yang gak enak, kesukaran, mengalami hal-hal yang gak enak. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus sudah menang, bahwa semua sengat maut itu sudah tidak ada, bahwa bagian kita adalah kehidupan yang kekal. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Semuanya sudah dibayar, hutang dosa kita. Semuanya dibayar di kayu salib. Dia sudah mengalahkan maut, memberikan kita kehidupan yang kekal. Thank you Jesus. Dalam hidup ini ini perlu pengharapan. Kita bisa nggak makan, mungkin kita nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak punya pengharapan, itu kita kayak mayat berjalan. Bayangkan dalam keadaan dunia yang seperti sekarang lagi kayak begini, semua orang mengalami penderitaan. Bagaimana kalau kita tidak mempunyai pengharapan? Firman Tuhan di Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Yang penting kita udah punya dasar bahwa victory, bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Dan kita ini diselamatkan oleh pengharapan. Hidup kita ini sekarang day to day kita jalani dengan kita itu punya pengharapan, yaitu Yesus Kristus yang sudah membayar kita lunas, yang sudah menyelesaikan semua hal dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dan bukti dari iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita lihat, tidak kita lihat. Karena itu biarlah inilah iman, hanya iman, itulah jembatannya, iman. Kita tahu bahwa apapun dalam kehidupan kita ini, bahwa kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Dan kita tahu, kalau sampai kita mengalami hal-hal, itu tuh kita dipanggil Tuhan loh. Bahwa kita tuh terpanggil oleh Tuhan. Dan percayalah bahwa Dia itu pasti tidak akan menolong kita. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Wow, Tuhan akan meneguhkan dan mengokohkan kita, menguatkan, melengkapi kita. So, kita gak perlu khawatir lagi sebenarnya. Pasti dalam segala penderitaan apapun yang kita alami, kita itu pasti akan dikuatkan, diteguhkan, dilengkapi. Sebab itu makanya Paulus itu kembali lagi dibilang dalam Paulus itu dibilang katanya, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam kesiksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kita itu kalau lagi lemah, itu justru kita bisa merasakan benar-benar pertolongan Tuhan yang luar biasa. Damai sejahteranya Tuhan yang melampaui segala akal kita rasakan, sehingga kita semakin kuat dan semakin kuat. Hidup kita ini semuanya hanya di dalam pengharapan Yesus. Seperti firman Tuhan di 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Wow, pengharapan kita itu ada tersimpan, yang tidak layu, yang tidak cemar, yang tidak dapat binasa, yang tersimpan di sorga. Kalau kita aja di sini di dunia ini aja, apa sih yang ada? Semuanya tuh kefanaan, kebinasaan. Tapi Tuhan itu bilang bahwa ada sesuatu hal yang Dia simpan buat kita, yang tersimpan di sorga, yang tidak dapat layu, yang tidak dapat binasa. Amin. Sebab itu saya percaya jemaat Kenisa, biarlah jangan sampai kita tuh goyang iman kita. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 3 ayat 3, supaya jangan ada yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan. Kamu sendiri tahu kita ditentukan untuk itu. Kita gak perlu goyang, karena kita tahu bagian kita adalah kemenangan. Karena kuasa maut semuanya sudah dikalahkan. Bahwa kita sebagai manusia yang sebenarnya dapat mati, tapi Yesus sendiri menjadi sama dengan kita dan hidup dalam kehidupan manusia. Ia berbuat gitu supaya dengan kematiannya Ia dapat menghancurkan iblis. Ibrani 2 ayat 14 dan 15 BIMK, bahwa Ia dapat menghancurkan iblis yang menguasai kematian. Kita harus mengerti bahwa iblis ini menguasai kematian, tetapi dengan it is finished, semuanya itu tidak ada kematian di dalam Yesus. Bahwa kita hidup dengan cara itu. Ayat 15, Ia membebaskan orang-orang yang seumur hidup diperbudak karena takut kepada kematian. It is free. We are so free of the fear of the death. Thank you Jesus. Thank you Father. So in the conclusion, badai itu boleh silih berganti. Apapun boleh ada di dalam di dunia ini. Tapi ingat selalu the powerful statement of Jesus. It is finished. It is finished. Sudah selesai. Tuhan sudah mengalahkan kuasa maut. Tuhan sudah mengalahkan segala peperangan yang iblis mau buat. The battle, God udah menang. Victory adalah bagian kita. Biarlah kita bisa terus tekun di dalam, terus mencari pengenalan akan Tuhan. Pengharapan kita tidak lihat, tetapi kita terus tekun karena kita percaya pengharapan kita adalah di dalam Yesus yang sudah mengatakan di kayu salib, it is finished, sudah selesai. Amin. Thank you Jesus. Thank you Father. Thank you Jesus. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Abah. Terima kasih ya Bapa. Kami jemaat Kenisa datang lagi ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami datang dengan penuh hati yang sesak. Aku percaya bahwa di sini ada yang sedang lagi dalam kesesakan. Dalam masa-masa kesukaran ini Tuhan. Tapi Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sendiri mengatakan it is finished. Sudah selesai semuanya. Aku percaya Tuhan, seperti apa yang aku alami juga Tuhan, aku bisa melihat kemenangan bahwa pagi hari itu akan datang Tuhan. Biarlah kami tidak akan goyang, kami mau berkata, kami mau deklarasikan Tuhan. Kami jemaat Kenisa, apapun boleh datang, tetapi kami tidak akan goyang iman kami Tuhan. Kami akan terus Tuhan bertekun pada Engkau. Firman Tuhan mengatakan, jadilah tenang, supaya engkau dapat berdoa. Aku tahu Tuhan, pada saat-saat ini sering banget kami tidak bisa tenang. Tapi kami bisa melihat Tuhan, waktu kami benar-benar di dalam Tuhan, kami benar-benar mengerti pengharapan kami Tuhan. Bagaimana kami mengerti it is finished Tuhan. Kami bisa tenang. Waktu kami bisa tenang, kami bisa benar-benar lebih lagi mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan seperti dalam firman Tuhan Efesus 1. Biar kami bisa mengenal hikmat itu, mengerti hikmat itu. Dalam keadaan sekarang ini Tuhan, sering sekali kami diperhadapkan dengan
yang harus pilihan hitungan menit, mati dan hidup semua. Tapi Tuhan, waktu kami mempunyai hikmat, waktu kami hidup takut akan Tuhan, waktu kami benar-benar berserah totally kepada Engkau Tuhan, Engkau beri kami tenang. Kesudahan semua sudah dekat dan kami bisa tenang. Karena waktu kami bisa tenang Tuhan, be still and know that I am God. Kami bisa benar-benar Tuhan totally surrender to you, menyerahkan semua keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Satu hal kami percaya, hai kau maut, di mana sengatmu, di mana kemenanganmu? Kemenangan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Thank you Jesus. Terima kasih, kami mau pegang pengharapan itu, pengharapan yang tersimpan di sorga buat kami, yang tidak layu, yang tidak binasa. Biarlah iman kami semakin diperteguh lagi Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan, malah kami semakin bisa mengenal Tuhan. Kami itu adalah iman kami diperkuat lagi. Kami bisa melihat benar-benar betapa Engkau dahsyat dan ajaib Tuhan. Thank you Jesus. Aku bersyukur, aku percaya Tuhan, kesembuhan ilahi terjadi bagi jemaat, bagi kami semua yang sedang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua Tuhan akan dipulihkan oleh Tuhan. Karena you are the God of healer Tuhan. Engkau sudah mengalahkan semua kuasa maut. Kami percaya kehidupan yang berkelimpahan bersama dengan Tuhan bagi kami semua, bagi jemaat Kenisa. Terima kasih Tuhan, kekasih jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Luar biasa firman Tuhan yang luar biasa. Itu firman Tuhan dari hati seorang ibu yang merasakan apa yang kita alami semuanya. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Meda, terima kasih. Saya tadi sangat betul-betul tertemplak dengan firman Tuhan yang betul-betul keluar dari hati. Di mana firman Allah bukan saja lewat pikiran manusia, tapi dari hati seorang ibu. Sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Dan satu hal, Bapak Ibu sekalian, yang saya baru belajar juga mengenai jam 12 malam sudah berubah hari, tetapi masih gelap. Kadang-kadang kita mengharap jam 12 malam setelah berubah hari kita kepingin langsung pagi. Tapi enggak, Bapak Ibu, proses. Begitu juga kalau Tuhan sudah katakan sudah selesai, bukan berarti langsung pagi, tapi ada proses untuk menuju ke subuh dan menuju ke pagi hari. Tapi yang pasti Tuhan katakan seperti firman Tuhan tadi katakan, sudah selesai. Hanya ada satu Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan. Pengharapan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Yang lain, di luar Yesus, hanyalah pengharapan yang semu. Terima kasih Bu Meda sekali lagi untuk firman Tuhannya. Sungguh menjadi berkat untuk kita semua. Kuat semuanya, amin. Ada harapan di dalam Kristus, amin. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, aku bersyukur untuk hamba-Mu Ibu Meda Ponggawa yang sudah Engkau pakai untuk menjadi berkat untuk kami semua pada pagi hari ini. Thank you God, thank you God. Terima kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan. Karena firman Tuhan disampaikan dengan hati seorang ibu yang merasakan semua apa yang dihadapi, apa yang dialami oleh kami yang mendengar, oleh jemaat, oleh setiap kami. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa memberkati Ibu Meda. Biar Tuhan pakai lebih heran lagi untuk dapat menjadi berkat untuk banyak orang. Thank you God. Terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami menerima berkat Tuhan. Mari jemaat, mari saudara-saudara, kita berdiri, kita angkat tangan, dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat, dan pengetahuan dari sorga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita dan menjadi dasar akan pengharapan kita. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. You move mountains, you cause walls to fall with your power. You perform miracles. There is nothing that's impossible, and we're standing here only because you made. You move mountains, you cause walls to fall with your power. You perform miracles. There is nothing that's impossible, and we're standing here only because you made. And we're standing here only because you made. And we're standing here only because you made.